yang digugat itu, yang diuji itu adalah anggaran dasar dan rumah tangga Partai Demokrat yang menghasilkan peraturan ini. Jadi dalilnya kan begitu. Mahkamah Agung membatalkan pasal-pasal tertentu di dalam anggaran dasar Partai Demokrat. Ya, silakan Partai Demokrat mencari jalan keluar. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Ya. Karena menjadi ajang bagi demokrasi kriminal. Titik. Itu saja. Kesengajaan memang, jadi ini by design, bagaimana proses ini dilakukan secara diam-diam. Yang kedua, pintu untuk Demokrat masuk ke dalamnya itu ditutup. Ya, pihak sana malah pihak Demokrat malah menyerang saya pribadi segala macam. Ini kan pekerjaan advokat, ya, mesti diladeni oleh advokat juga, bukan diladeni oleh orang-orang terus yang memancing-mancing polemik, nyerang pribadi orang segala macam. Saya pikir ya, tidak pada tempatnya seperti itu. Menurut kami ini hal barang umum ya. Ini Partai Demokrat ini bukan milik saya, bukan milik siapapun ya, tapi milik rakyat ya. Yang mengawasi kami ini adalah rakyat. Yang menilai kami ini tidak aspiratif, tidak demokratis atau tidak, itu bukan kami tapi rakyat. Kapan itu? Waktu pemilu. Kalau pada waktu pemilu hasil suara kami, kursi kami itu sedikit, berarti memang kami tidak disukai oleh rakyat. Kan begitu. Jadi itulah demokrasi yang kita anut. Itu kedudukan dari Mahkamah Partai yang putusannya hanya bersifat rekomendasi. Apakah itu sesuai atau tidak dengan undang-undang partai politik dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi misalnya keinginan untuk menyelenggarakan KLB sebagai satu contoh. Itu walaupun sudah diajukan oleh 2/3 cabang, tapi tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada persetujuan dari majelis tinggi. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini, menurut pendapat saya, adalah hal-hal yang sebenarnya kontradiktori dengan ketentuan dalam undang-undang partai politik itu sendiri. Nah, salah satu putusan Mahkamah Agung itu dengan tegas mengatakan tidak bisa menerima permohonan ini dengan alasan pihak yang dijadikan termohon terkait sama sekali tidak dilibatkan. Oleh sebab itu pada saat itu permohonan pengujian Permen PEN ya 0184 itu ditolak. Supaya orang awam itu juga mengerti persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi. Orang awam itu kadang-kadang dikasih masukan-masukan yang bukan-bukan, jadi sesat pikirannya. Saya nggak ingin menyesatkan orang. Saya pikir saya memberikan satu pencerahan di bidang hukum. Secara resmi akan proaktif mengajukan surat kepada Mahkamah Agung supaya paling tidak kami menjadi pihak di dalam proses pemeriksaan dan pengujian anggaran dasar dan rumah tangga ini terhadap undang-undang partai politik. Nah, persoalannya adalah bahwa kita tidak ada mekanisme. Ya, kalau satu anggaran dasar dan rumah tangga itu diperintahkan oleh undang-undang, kamu buat, ya memang itu kewenangannya partai itu. Tapi kalau ketika dia buat ternyata bertentangan dengan perintah undang-undang yang memberikan perintah undang-undang itu, siapa yang berwenang untuk menguji? Nah, kami juga berpendapat bahwa ya karena anggaran itu dibuat oleh partai tapi disahkan oleh Menkumham, maka mohonnya dalam Menkumham. Apabila ini dimungkinkan, dikabulkan, maka ini akan sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Ya, karena nanti undang-undang dalam hal ini anggaran dasar dan rumah tangga ormas pun bisa diuji ke Mahkamah Agung dengan alasan bertentangan dengan undang-undang ormas, ya kan? Anggaran dasar. Kemudian perseroan terbatas, ya, anggaran dasar perseroan terbatas bisa dibawa ke Mahkamah Agung jika dianggap bertentangan dengan undang-undang PT. Mahkamah Agung membatalkan pasal-pasal tertentu di dalam anggaran dasar Partai Demokrat. Ya, silakan Partai Demokrat mencari jalan keluar. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Ya. Partai Demokrat tidak sepakat dengan pengakuan netral advokat Yusril Iza Mahendra terkait persoalan ADART Partai Demokrat yang bakal digugat ke Mahkamah Agung. Yusril justru dinilai memihak dan mendapat keuntungan dari praktik politik Muldoko. Yusril Iza Mahendra mengaku netral dalam skandal pembegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Ia mengaku menjadi kuasa hukum Muldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik, kata elite Partai Demokrat, Rahlan Nasidik. Tapi skandal hina pengambil alihan paksa Partai Demokrat oleh unsur istana,
yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikat adalah sebuah krisis moral politik. Dan orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas. Lanjutnya, Rahlan lantas menyinggung Yusril yang menilai ada kekosongan hukum terkait ketiadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian ADART Partai Demokrat dengan undang-undang. Padahal, menurut Rahlan, ada partai lainnya yang bahkan memiliki kekuasaan jauh lebih besar dalam kewenangannya. Ia justru secara spesifik dan selektif menyoal ADART Partai Demokrat, melewatkan secara sengaja ADART partai-partai politik anggota koalisi pemerintah. Padahal, faktanya ada partai anggota koalisi pemerintah yang memiliki struktur majelis tinggi, namun dengan kekuasaan yang bahkan jauh lebih besar, yakni berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus. Yusril, bila meneliti, pasti juga akan menemukan ADART partai lain pendukung Jokowi, yang mengatur KLB hanya bisa diselenggarakan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina, ucapnya. Atas dasar itulah, Rahlan menilai Yusril justru bersikap tidak netral. Dia menyebut ada maksud lain yang dilakukan Yusril demi mengejar keuntungan dari praktik politik Muldoko dan kelompoknya. Jadi kenapa hanya Demokrat? Jawabnya, karena Yusril memihak Muldoko dan mendapat keuntungan dari praktik politik hina yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan pada Partai Demokrat. Padahal sebagai advokat, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi kuasa hukum Muldoko tanpa berakibat pupusnya akses Muldoko pada keadilan. Muldoko bukan orang miskin. Duitnya mampu membeli jasa advokat lain, tegasnya. Dengan demikian, Rahlan menilai upaya netral Yusril justru sia-sia. Yusril justru disebut sebagai pihak yang menindas Partai Demokrat. Tak bisa lain, klaim netralitas Yusril adalah tabir asap yang sia-sia menutupi pemihakannya pada KSP Muldoko. Alih-alih kampiun demokrasi, seperti klaimnya sendiri, Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktek politik yang menindas, tuturnya. Yusril menegaskan posisinya di dalam perkara ini sebagai advokat, lepas dari ranah politik. Yusril menegaskan tidak bertanya apakah 4 orang yang diwakilinya itu mengikuti KLB di Sibolangit atau tidak. Yusril menyebut keempat orang tersebut punya legal standing untuk mengajukan junior kema. Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai, kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat. Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani, katanya. Yusril menyebut Menteri Hukum dan HAM memang diberi kewenangan untuk mengesahkan ADART partai politik ketika partai itu didirikan dan mengesahkan perubahan-perubahannya. Namun, sebagai pejabat yang hanya bertugas untuk mengesahkan, Menteri Hukum dan HAM disebutnya biasanya dalam posisi tidak enak untuk memeriksa terlalu jauh materi pengaturan ADART partai politik, apalagi menteri yang berasal dari parpol juga. Menkumham tidak boleh punya kepentingan terhadap ADART sebuah partai yang diminta untuk disahkan. Jadi urusan prosedur pembentukan dan materi pengaturannya memang lebih baik diuji formil dan material oleh Mahkamah Agung. Sehingga jika seandainya Mahkamah Agung memutuskan ADART itu bertentangan dengan undang-undang, Menkumham sebagai termohon tinggal melaksanakan saja amar putusan Mahkamah Agung dengan mencabut keputusan pengesahan ADART partai tersebut, kata Yusril. Kami berpendapat bahwa pengujian ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita. Bisa saja esok lusa akan ada anggota partai lain yang tidak puas dengan ADART-nya yang mengajukan uji formil dan material ke Mahkamah Agung. Silakan saja. Sebagai advokat, kami bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara ini sesuai ketentuan Undang-Undang Advokat. Keterlibatan kami dalam menangani judicial review ini adalah juga tanggung jawab kami kepada negara dalam membangun hukum dan demokrasi, jelas Yusril.